Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Syahid Habib. Bersama saya Ahmad Habib Syahid. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan terusan dari materi dalam kelas sosial linguistik, yaitu tentang bahasa, hubungannya dengan konstruk sosial. Yang sebelumnya, dua materi sebelumnya sudah menjelaskan tentang bahasa dan budaya dan juga bahasa dan masyarakat. Baiklah, sebelum kita memulai sesi kali ini, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama untuk keselamatan negeri ini, dan semoga pandemi wabah COVID-19 segera berakhir di dunia, khususnya di Indonesia. Berdoa mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bahasa dan konstruk sosial, bahwa ini menjadi hal yang penting untuk kita bahas dalam kelas sosial linguistik, seperti halnya kemarin kita sudah mencoba membahas tentang bahasa dan masyarakat dan bahasa hubungannya dengan budaya. Nah, saya mencoba mengutip perkataannya Curtis dan Petras bahwa people do not share the same experience in life. Each person lives in a different social world and has different needs and aspirations. Their daily activities, for example, cover a wide range of social acts. They go off each day to different jobs, live in separate sections of the daily, belong to various social groups, and have access to the separate avenues of social mobility. Bahwa Curtis dan Petras menjelaskan orang itu tidak pernah berbagi pengalaman, atau orang tidak berbagi pengalaman yang sama dalam hidup. Setiap orang hidup di dunia sosial yang berbeda dan memiliki beragam kebutuhan dan aspirasi. Kegiatan sehari-hari mereka misalnya seperti mencakup berbagai tindakan sosial, mereka pergi setiap hari ke pekerjaan yang berbeda, tinggal di bagian kota yang berbeda, memiliki berbagai kelompok sosial yang berbeda, dan memiliki akses ke jalan yang berbeda dari mobilitas sosial. Nah, menurut Berger dan Lockman, consequently they do not share the same social world view, nor do they have access to the same kinds of knowledge about the world. Jadi menurut Berger dan Lockman, akibatnya mereka tidak berbagi pandangan dunia sosial yang sama, atau juga tidak memiliki akses ke jenis pengetahuan yang sama tentang dunia. They face each social encounter with different social expectation on how they should project themselves. Jadi menurut Faberman and Goody, bahwa mereka menghadapi situasi pertemuan sosial dengan harapan sosial yang berbeda tentang bagaimana mereka seharusnya memproyeksikan diri. Jadi pada saat mereka berinteraksi, mereka membawa identitas sosial mereka membawa identitas dan memproyeksikan diri mereka sendiri. Nah, and they have consequently constructed a wide range of identities for each of these episodes of this situation and encounters of daily interaction. Itu menurut McCall dan Simmons, bahwa akibatnya mereka telah membangun berbagai identitas untuk masing-masing situasi, untuk masing-masing episode dan pertemuan interaksi dalam sehari-hari. What is significant about the sociology of knowledge framework is that it accepts the diversity of life as normal. Stone dan Faberman menjelaskan bahwa signifikansi dari kejadian di atas yang dijelaskan oleh Curtis, yang dijelaskan oleh Berger, bahwa pada akhirnya manusia menerima keragaman dalam kehidupan. Bagaimana lalu hubungannya bahasa dengan konstruk sosial of a reality? Nah, in linguistics, there is no satisfactory mechanism for dealing with this aspect of a social situation. The closest model for dealing with the definition of a situation can be found only in the taxonomy of sociolinguistics, with list of registers, menurut Trujillo, or the postulate of transformational syntax. Jadi, dalam linguistik tidak ada mekanisme yang memuaskan untuk menangani aspek situasi sosial tersebut. Jadi model yang paling dekat menurut
Trujillo adalah dalam konteks taksonomi sosial linguistik dan postulat sintaksis transformasional menurut Goodman. Hal yang bisa menjabarkan tentang fenomena seperti di atas, yang bahwa manusia memiliki keragaman sosial, memiliki perbedaan sosial, memiliki juga interaksi yang berbeda, kelompok organisasi sosial yang berbeda. Itu tidak bisa dijelaskan dengan hanya mengandalkan bahwa linguistik murni, bahwa bahwa bahasa itu hanya mengkaji tentang gramatikal dan struktur bahasa, tapi ada fungsi sosial linguistik di dalamnya yang bisa mengkaji itu. Nah, furthermore, such model have no way of accounting for the dynamic interaction which follow when people attempt to adjust to the context of a situation during the course of conversation. Bahwa Giles dan St. Clair, dia menjelaskan selain model-model seperti itu tidak memiliki cara untuk memperhitungkan interaksi dinamis yang terjadi ketika orang berusaha menyesuaikan diri dengan konteks situasi selama percakapan berlangsung. Jadi pada saat percakapan berlangsung antara manusia dan manusia lainnya, antara person and person, atau di antara people, between the people, mereka tidak lagi memperhitungkan bagaimana mereka berinteraksi secara dinamis, kemudian memikirkan bagaimana gramatikalnya, memikirkan bagaimana struktur yang baiknya. Mereka melakukan itu, tapi mereka menyesuaikan diri dengan konteks situasi pada saat percakapan itu berlangsung. Hence, the problem facing theoretical linguistics is not one of the nature of language itself, but the erroneous assumption that lexical and grammatical meanings are obsolete and divorced of social context. Jadi Bergen dan Dokuman itu menjelaskan oleh karena hal tersebut, masalah yang dihadapi linguistik teoretis bukanlah salah satu sifat bahasa itu sendiri. Jadi language is not about a grammatical, language is not about linguistic theoretis. Tetapi anggapan hal tersebut dianggap keliru menurut Berger karena pada akhirnya yang tadi dijelaskan bahwa pada saat manusia berinteraksi, mereka tidak banyak berpikir tentang penguasaan gramatikal, struktur bahasa, walaupun itu menjadi hal yang penting pada saat mereka bercakap atau pada saat mereka melakukan sebuah percakapan. Namun mereka akan menyesuaikan diri dengan konteks sosialnya. Seperti itu. What is needed in contemporary social linguistics is the realization that language is just one of many expression systems within the structural epistemology of the sociology of life. Language is, after all, experiences in the context of life. It can be observed and understood from the face-to-face encounters and social interaction of daily life. It can be described and analyzed only in terms of the larger social context in which it is stated. Language is about people, it is about daily interaction in social construction of reality. Jadi pada akhirnya yang saya bisa simpulkan dari bahasa hubungannya dengan konstruk sosial adalah apa yang diperlukan dalam kajian sosial linguistik kontemporer adalah kesadaran bahwa bahasa hanyalah satu dari banyak sistem ekspresi dalam epistemologi struktur sosiologi kehidupan. Bagaimanapun bahasa dialami dalam konteks kehidupan itu dapat diamati dan dipahami dari pertemuan tatap muka dan interaksi sosial kehidupan sehari-hari. Ini dapat dijelaskan dan dianalisis hanya dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana ia dipentaskan, di mana ia dipentaskan itu maksudnya di mana bahasa itu digunakan dalam keseharian. Bahasa adalah tentang orang. Jadi language is about a people. Ini adalah tentang interaksi hari-hari dalam konstruksi sosial realitas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kelas sosial linguistik kali ini tentang bahasa dan konstruk sosial. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe. Semoga channel ini terus bisa memberikan konten-konten yang positif dan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.